Ini kalau sampailah tidak saya bacakan, dosanya luar biasa. Dia sudah ketik, habis itu dia print, apalagi ngeprintnya di warnet. Pak Ustadz Abdul Somad, saya ingin bertanya, saya ini sedang dekat dengan seorang wanita non muslim dan saya sedang bombing belajar Islam, sedang bimbing belajar Islam. Insya Allah dia ingin masuk Islam, saya ingin menikah dengannya, tapi ada sebuah ganjalan dalam hati saya karena yang bersangkutan gak ingin berhijab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah hubungan ini dilanjutkan atau tidak? Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau engkau pemancing yang baik, silakan pancing sebesar apapun ikan kau bisa tarik. Tapi kalau kau pemancing kurang baik, aku khawatir kau hanya pemancing amatiran, ikannya ikan paus, kau yang hanyut di bawah ke tengah. Maka masih banyak muslimat-muslimat yang cantik-cantik. Ini. Tapi kalau mau tes nggak apa juga. Ini istri pertama, nanti cari yang kedua. Bisa juga. Tapi yang jelas, jihad kau luar biasa. Kalau sampai kau bawa dia masuk Islam dan dia nanti bersyahadat dan dia berjilbab, ayah dia Allahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada onta merah. Kendaraan paling mahal zaman Nabi onta merah. Kalau sekarang onta merah itu sedan Ferrari. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan engkau kuat dan dia bisa masuk Islam dan berhijab insyaallah. Kami semua mendoakan dan ikut bahagia dengan pernikahanmu. Saya ucapkan doa pendahuluan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti kalau sudah jadi sah menikah, baru saya tambah iramanya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya pernah kehilangan dompet dan HP. Biasa. Orang kehilangan istri lagi. Pertanyaan, apa hukum bagi orang yang menemukan dompet tersebut tapi hanya diambil uangnya saja dan isinya dibuang? Isinya itulah uang. Atau HP yang ditemukan diambilnya, diformat ulang dan dipakainya atau dijualnya, maka dia sudah mencuri. Hukum mencuri, potong tangan kalau lebih rubuh dinar. 1 dinar 4,25 gram emas 2 juta, rubuh dinar 1/4 dinar 500.000, di atas 500.000 potong tangan. Asariku pencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan, faktau aidiyahuma potong tangannya. Ini kan bukan mencuri Pak Ustaz, nemu di jalan, namanya luqatah. Benda luqatah diumumkan selama setahun di masjid. Kalau tidak ada pemiliknya menjadi milikmu. Kau antarkan di masjid, lalu diumumkan ke khalayak masyarakat, tidak ada pemiliknya, punya engkau. Berarti selama setahun itu kau berdoa, janganlah datang pemilik. Kebetulan besok hari terakhir 360 hari, hari ini 359, besok hari terakhir, paling bergetar nyawa. Ya Allah, janganlah datang pemiliknya. Sebelum azan maghrib berkumandang, datang pemiliknya. Apa kata pemiliknya? Sudah kuserahkan semua untuk engkau, dan karena kejujuranmu ini kuberikan engkau 1 sepeda motor. Masya Allah. Dalam sebuah sinetron. Ustadz Abdul Somad yang dirahmati Allah, amin. Istri saya sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajur akhwati fi musibatihi. Berikanlah balasan pada saudaraku atas musibah yang dia terima. Wa'hluf lahu khairam minha. Berikan dia ganti yang lebih baik ya Allah. Banyak yang setuju. Saya sangat mencintainya Pak Ustadz.
bolehkah saya menikah lagi? Why not? Saya sudah doakan, belum kotanya sudah kudoakan. Waqlub lahu khair. Masalah perempuan ini, kotanya dia sudah meninggal, sedangkan dia masih hidup aja kau boleh nikah lagi, apalagi dia sudah meninggal. Kalau boleh, apa kelak di akhirat saya dapat bertemu dengan almarhumah istri saya tersebut, Pak Ustaz? Almarhumah man ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Bapak-bapak yang mencintai saya karena Allah, mencintai abah rau karena Allah, mencintai abah karena Allah, maka kita nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina muta'abbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, dicari Allah di padang mahsyar. Mana dulu yang berkasih sayang karena aku? Aku mau lindungi mereka di bawah singgasana arasku. Pada saat hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Bayangkan, maka berkasih sayanglah karena Allah. Berkasih sayang karena harta akan binasa. Berkasih sayang karena kuasa akan sirna. Berkasih sayang karena jabatan akan ditangkap KPK. Berkasih sayang karena la ilaha illallah, tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Maka mintalah kasih sayang karena Allah. Apakah almarhumah istri saya tidak akan marah karena saya menikah lagi? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, tidak lagi ada di hati mereka hasad, dengki, marah, karena penyakit hati sudah dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini saja kita hasad, maka kita selalu minta la taj'al fi qulubina ghilla, jangan jadikan dalam hati kami ghil. Apa itu ghil? Hasadan. Istri tak dapat berbagi karena hati masih ada hasad, tapi nanti dicabut Allah Ta'ala, dalam surga beramai-ramai mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Ustaz ini akan saya jadikan patokan langkah hidup saya, jadi jangan salah jawab ya. Bolehlah Ustaz dan jamaah tersenyum manis dengan pertanyaan ini. Masya Allah, dia sudah setting kita dari awal. Mudah-mudahan Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Saya buka usaha, karena kekurangan modal saya pinjam ke bank dengan jaminan BPKB. Saya pinjam 15 juta, harus mengembalikan 19.500.000 dalam cicilan 2 tahun. Apakah hasil usaha yang saya nafkahkan untuk keluarga haram? Haram. Haram, haram, haram. Kalau kami bagi sama Ustaz, ini agak ada ikhtilaf dalam masalah. Haram, sekali haram, haram. Walaupun kita bagi 2, haram, tetap haram. Tapi sudah berlalu bagaimana Pak Ustaz? Astaghfirullah Rabbal baraya. Yang sudah lewat jangan diulang lagi. Nanti diulang lagi, begitu diulang haram. Astaghfirullah. Enak aja main-main agama. Duit riba, duit haram kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Mohon doanya supaya saya bisa berangkat umrah, insyaallah nanti di akhir. Berangkat umrah janganlah kau pakai duit haram. Nanti sampai di Makkahnya mau labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik wala sa'daik. Karena kau berangkat dengan uang haram. Nanti Ustaz saya belikan celet kuning, tetap haram. Saya belikan jubah dan sorban, haram. Ustaz kami berangkat kan? Boleh.